Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan pada hari ini kita bisa menyampaikan sebuah ilmu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan karakter dan sifat batin. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup. Karakter dan sifat peserta didik di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu terkait dengan sikap duduk dalam majelis. Jadi, penjelasan pada hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mempunyai khalaqah atau majlis di Masjid Nabawi untuk menyampaikan ilmu. Majlis beliau berbentuk khalaqah, yakni majlis yang berbentuk melingkar seperti lingkaran yang kosong terang. Perkembangan bentuk majlis khalaqah ini ternyata sangat relevan pada era modern sekarang. Kenapa? Karena bentuk majlis yang berkhalaqah disukai banyak orang karena sesuai dengan fitrah manusia yang mencintai berhadap-hadapan dalam berkomunikasi. Metode pengajaran yang dilakukan Nabi dalam hadis adalah metode khalaqah atau lingkaran, yaitu yang berjamaah duduk berbentuk melingkar. Pada suatu ketika beliau duduk bersama para sahabat di masjid itu. Kemudian datanglah 3 orang menghadap di masjid beliau setelah berjalan-jalan di sekitarnya. Setelah itu melihat ada masjid, sebagian mereka ingin ikut bergabung dan sebagian lain berpaling, sebagaimana yang diberitahu Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma ahaduhuma fara'a farajatan fil halqah fajalasa fiha, yang artinya salah satu dari mereka melihat tempat kosong di majlis halaqah, yaitu majlis berbentuk melingkar dari depan. Nah, salah satu di antara 3 orang tersebut mengambil tempat terdepan yang masih kosong. Nah, yang keduanya mengambil tempat di belakangnya, dan yang ketiga kembali pulang, tidak jadi bergabung. Setelah selesai, majelis Rasulullah SAW menjelaskan 3 macam orang tersebut dengan didahului pertanyaan yang mengandung penasaran. Nah, di sana dijelaskan, maukah kalian saya berikan tentang 3 orang tersebut? Nah, tentunya penjelasan beliau ditunggu oleh para sahabatnya tadi. Yang pertama, duduk di majelis terdepan. Penjelasan beliau, amma ahaduhuma fa'wa ilallahi fa'wahullah. Adapun salah satu di antara mereka berlindung mendekat kepada Allah, maka Allah pun memeriksa tempat kepadanya, memberikan. Salah satu di antara mereka yakni mengisi tempat kosong tersebut di barisan terdepan dari halaqah tersebut. Nah, berlindung kepada Allah artinya bergabung dengan majelis Rasul. Balasannya Allah pun melindungi. Perlindungan Allah dimasukkan dilindungi rahmat, dan ridhonya ini adalah sikap anak didik yang paling baik di majelis ini. Nah, sikap anak didik yang paling baik itu yaitu yang duduk di majelis terdepan. Yang kedua, duduk di belakang. Wa amal akharu fastahyallahu minha. Adapun yang kedua merasa malu, maka Allah pun menghargai hal itu. Nah, kenapa?
maksudnya dia malu karena jika ia tidak hadir karena di sana sudah ada Rasul dan para sahabat yang hadir. Nah, maka ia itu kenapa dia tidak mau duduk di depan? Karena ia tidak mau berdesakan duduk di depan. Nah, maka ia duduk di belakangnya. Nah, balasan orang kedua tersebut, walaupun malu daripadanya, maknanya Allah itu memberi rahmat dan tidak memberi hukuman, tetapi tentunya tidak seperti murid yang duduk di barisan terdepan. Meskipun ia duduk di belakang, tapi ia masih ingin duduk di majelis dan mendengarkan. Nah, maka sikap murid yang kedua tersebut itu masih dinilai baik. Kenapa? Karena meskipun ia malu, tapi dia masih ingin hadir sekalipun tidak duduk di depan. Nah, jika ia duduk di belakang karena malu berdasarkan tadi penjelasannya, karena ditakutkan berdesakan di depan, sementara di depan memang sudah tidak ada tempat. Nah, maka dia pun duduk di belakang. Berbeda dengan sifat peserta didik yang ketiga, yaitu berpaling pulang. Wa amal akharu fa'a'radahu anhu, dan yang lain berpaling maka Allah pun berpaling darinya. Nah, sikap orang yang ketiga ini sama sekali tidak menghargai ilmu, karena begitu lewat majelis tidak bergabung duduk di sana, tetapi berpaling dan pulang tanpa uzur. Nah, sikap anak didik seperti itu balasannya sama dengan perbuatan Allah pun berpaling daripadanya, yakni Allah murka padanya. Di antara karakter yang sudah dijelaskan tiga tadi, bahwa yang paling baik dan yang paling tinggi derajatnya adalah yang kelompok pertama, yakni anak didik yang memperhatikan pelajaran di kelas ataupun di halaqahnya dan hormat kepada ilmu. Nah, kemudian karakter kelompok yang kedua, sekalipun tidak sepenuhnya penghargaan terhadap majelis, tapi dia sudah ingin hadir dalam majelis tersebut. Nah, berbeda lagi dengan kelompok yang ketiga, yaitu berpaling pulang. Nah, di sini kelompok yang terakhir itu yang paling rendah, yakni kenapa? Karena kurang memperhatikan pelajaran dan kurang atau tidak menghargai majelis tersebut. Seseorang yang menghargai majelis dinilai sebagai orang yang hormat kepada ilmu dan guru. Maka ini adalah salah satu adab atau etika di majelis. Seorang yang menghargai majelis berarti menghargai ilmu dan termasuk bagian dari adab seorang murid, sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika terjadi proses pembelajaran dengan Nabi SAW. Secara dialog mempertanyakan tentang iman, Islam, dan ihsan sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan pada metode pembelajarannya. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut yang tadi sudah dijelaskan, bahwa yang pertama itu di antara etika duduk di majelis atau di kelas, yaitu yang duduk terdepan selama di majelis ilmu tersebut masih ada tempat yang kosong. Nah, yang kedua, anjuran duduk di majelis atau kelas sampai selesai pembelajaran. Yang ketiga yaitu keutamaan malu duduk berjumlah atau berdesakan, ya. Kemudian duduk di belakangnya. Yang keempat yaitu kurang utama duduk di belakang, sementara tempat duduk depannya itu masih disediakan, ya, atau masih kosong. Yang kelima, tercela meninggalkan majelis tanpa uzur. Pada hadis yang sudah tadi dibacakan, bahwa di sini ada 3 karakter manusia sebagai anak didik dalam menerima ilmu atas petunjuk yang diutamakan, seperti ragam tanah atau bumi ketika menerima siraman hujan dari langit,
sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bagaikan bumi subur. Karakter anak didik diumpamakan seperti bumi subur disiram dengan air hujan. Bumi ini dapat minum atau menyiram air dan menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan rumput hijau yang subur. Dengan hadis tersebut dibacakan bahwa fakana minha taqiyatun qablas al-ma'a fa'ambatat akala'a wal asbal katsira. Di antaranya ada bumi yang subur. Ada bumi yang subur, ia dapat menerima air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang lebat. Karakter anak didik yang pertama ini adalah karakter yang paling baik di antara nanti yang ketiganya ya. Karena karakter inilah yang menjadi tujuan pendidikan. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan dalam hadisnya. Maka penjelasannya, alangkah manfaatnya jika ilmu seseorang itu dapat diamalkan, dapat diajarkan kepada orang lain, dan dapat menerangi dirinya dan juga masyarakatnya. Orang yang pertama ini adalah disebut sebagai orang alim yang mengamalkan ilmu untuk dirinya dan mengajarkan kepada orang lain. Kedua, bagaikan bumi tandus dan gersang. Nah, wa kana minha ajadibu an sakatatul ma'a fa nafa'allahu biha nasi fasyaribu wa saqawhu wa. Di antaranya ada bumi yang tandus yang dapat menahan air, lalu dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia sehingga mereka dapat minum, menyirami dan bercocok tanam daripada itu. Bumi tandus ini hanya dapat menampung air berangkat, tetapi tidak dapat menyerap untuk menumbuhkan tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Memang ia dapat memberi manfaat kepada manusia seperti untuk minum, untuk menyirami, dan untuk bercocok tanam. Tetapi ia tidak dapat mengambil manfaat untuk dirinya. Nah, ini sebuah perumpamaan karakter anak didik yang pandai, cerdas, dan pintar. Semua buku sudah dipahami, sudah dibaca, dan seolah-olah semua ilmunya sudah dikuasai. Tetapi ilmu itu sebatas diajarkan dan diinformasikan kepada orang lain, sementara ilmu itu tidak diamalkan untuk dirinya. Karakter anak didik tersebut ini bagaikan lilin yang menerangi benda di sekitarnya tetapi membakar dirinya. Karakter kedua ini sangatlah tidak etis. Kenapa? Seharusnya ilmu yang telah didapatkan untuk kepentingan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian keluarga, dan baru untuk orang lain. Nah, orang kedua ini hanya memindahkan berita, hanya meriwayatkannya dan hanya menyampaikannya, dan juga hanya menceritakan kepada orang lain. Nah, yang ketiga itu bagaikan bumi licin mendatar. Bentuk karakter anak didik ketiga ini diumpamakan seperti bumi licin mendatar, tidak menyerap dan tidak dapat menampung air. Rasulullah sebutkan perumpamaan itu, wa asabat minha ta'ifatan akhra innama hiya fi'anu natumsikuma wala tamlikul qadar. Dan air hujan ada yang mengenai sebagian bumi, sesungguhnya ia tanah licin dan tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tanaman. Nah, karakter sebagai anak didik ketiga ini tidak dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kenapa? Karena mereka tidak dapat menyerap ilmu dan tidak dapat menampung ilmu. Nah, tidak ada ilmu yang menempel di otak mereka. Nah, tidak ada juga ilmu yang dapat menumbuhkan buah amal nyatanya untuk dirinya, dan tidak ada ilmu atau mendengarkan tetapi tidak memelihara ilmu itu. Nah, tidak untuk diamalkan dan juga tidak diajarkan. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut, yang pertama itu anjuran menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan secara serius dan sungguh-sungguh.
Yang kedua itu karakter anak didik dalam menerima pelajaran ilmu, bagaikan bumi yang disirami air di antara bumi yang subur. Nah, ada yang tandus dan ada yang licin berlumur. Yang ketiga yaitu karakter anak dalam menerima pelajaran ilmu. Pertama, paham ilmu, mengamalkan dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Kedua yaitu paham ilmu, tidak mengamalkan tetapi mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak paham, tidak mengamalkan dan juga tidak mengajarkan. Yang keempat, keutamaan penggabungan belajar dan mengajar. Jadi penjelasan dari hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan pembekalan kepada para sahabat, pendidikan dan latihan keterampilan yang bermanfaat bagi umat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada zamannya, terutama untuk kejayaan umat dan kemajuan agama. Orang yang sengaja melalaikan ilmu atau keterampilan yang telah dikuasai serta tidak ada usaha merawatnya dengan baik sehingga ilmunya hilang, orang tersebut berarti mengupuri kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Orang tersebut berarti tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Seseorang yang telah menguasai atau terampil menguasai suatu ilmu kemudian ditinggalkan atau dilupakan dengan sengaja tanpa udzur sekalipun syarat sangat dibenci. Nah, bahwa banyak sekali pembelajaran terkait dengan sebuah teori baik itu teori lapangan, teori offline, teori yang lainnya. Nah, tentunya dalam ruang terbatas itu tidak mungkin akan dipaparkan seluruhnya. Nah, kaitannya dengan ingatan dan lupa sebagai dua aspek yang paling sederhana dalam proses pembelajaran. Adapun lupa lawan dari ingat yaitu lupa karena syarat-syarat tidak terpenuhi atau adanya gangguan pengalaman lampau yang menyebabkan lupa. Misalnya orang yang baru mulai main badminton setelah beberapa lama main tenis, nah pukulannya itu menjadi hampir sama dengan pukulan tenis. Nah, penyakit lupa atau lalai atau juga melalaikan pelajaran, nah harus segera diatasi sehingga tidak membudayakan dan tidak menjadi kepribadian seseorang anak tersebut. Nah, anak itu harus terlatih dan terbiasa ingat, giat dan rajin sehingga membentuk kepribadiannya yang baik. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari hadis yang sudah dijelaskan tadi bahwa yang pertama itu adalah ancaman bagi peserta didik yang telah belajar dan telah menguasai ilmu tertentu kemudian ditinggalkan atau dilupakan. Yang kedua, anjuran berlatih ilmu secara terampil, terutama yang dapat mendukung perjuangan dalam Islam. Dan yang ketiga yaitu anjuran mengembangkan bakat atau keahlian peserta didik pada keterampilan tertentu yang bermanfaat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi penjelasan dari hadis yang sudah dijelaskan bahwa kasih sayang dan perhatian Nabi SAW terhadap seseorang yang asing yaitu yang baru masuk Islam, yang ingin menanyakan sesuatu hal yang wajib diketahui berkaitan dengan agamanya, sekalipun beliau pada saat sedang berkhutbah, tetapi beliau harus menghentikan khutbahnya dan melayani untuk mengajarkan ilmu kepadanya. Nah, beliau duduk di atas kursi pemberi pelajaran kepadanya, kemudian melanjutkan khutbahnya sampai selesai. Nah, bahwa ada seorang laki-laki asing datang menanyakan tentang agama. Kalimat itu
adalah suatu pemberitaan yang menunjukkan pentingnya kehadiran seseorang tamu itu tentang agama yang belum diketahuinya. Nah, oleh karena itu beliau meninggalkan khutbahnya sementara karena melihat hal yang lebih penting. Nah, beliau mendahulukan yang lebih penting, kemudian yang penting. Barangkali laki-laki itu kan menanyakan masalah keimanan dan dasar-dasarnya. Nah, para ulama sepakat bahwa jika laki-laki yang datang itu bertanya tentang keimanan dan cara masuk Islam, wajib segera dijawab pertanyaannya dan wajib segera diajarkannya. Hadis ini juga menunjukkan perhatian seorang murid terhadap ilmu, di mana ia harus mendatangi Nabi untuk bertanya persoalan agama. Fa'anti bi kursi. Kemudian ditatangkan sebuah kursi. Rasulullah meninggalkan khutbahnya, duduk di atas kursi untuk mengajarkan ilmu yang diberikan Allah. Nah, ini dimaksud agar para sahabat lain dapat melihat dan dapat mendengar suara beliau. Seorang guru itu hendaknya duduknya di atas tempat yang tinggi sehingga dapat dilihat oleh murid-muridnya. Nah, murid yang dapat melihat dan mendengar suara guru tersebut akan lebih dapat menyerap atau memahami apa yang disampaikannya. Nah, kemudian beliau itu kembali berkhutbah dan menyelesaikan sampai akhir. Nah, setelah itu Nabi memotong khutbahnya sebentar untuk memberi pelajaran kepada laki-laki asing yang datang, kemudian melanjutkan sampai selesai. Nah, di mana di sana An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim memberi komentar. Nah, ada 4 kemungkinan interpretasi bentuk khutbah Rasulullah.